Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara. Sumsel hari ini hadir menjumpai Anda untuk edisi Selasa 30 April 2019. Beragam informasi menarik seputar Sumatera Selatan segera kami ketengahkan ke hadapan Anda. Namun berikut kita simak dua berita utama hari ini. Sejumlah caleg dan warga melakukan blokade Jalinsum di Kecamatan Rupit, Muratara menuntut penghitungan suara ulang. Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan saluran irigasi yang ambruk di Desa Tegalrejo, Musirawas akan segera diperbaiki. Saudara, bersama saya Anggi DJ, inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Ratusan warga bersama sejumlah calon anggota legislatif memblokir jalan lintas Sumatera di wilayah Muratara. Mereka menuntut PPK Muara Rupit melakukan penghitungan ulang surat suara seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Muratara Rupit. Aksi menuntut penghitungan suara ulang, sejumlah caleg dan warga melakukan blokade Jalinsum di Muratara. Setelah tidak puas dengan hasil pertemuan bersama dengan pihak KPU dan Bawaslu Muratara yang menilai cacatnya demokrasi di Kabupaten Muratara. Akibatnya puluhan kendaraan roda 4 dari arah Jambi maupun dari arah Lubuk Linggau tidak dapat melintas akibat warga memblokade Jalinsum dengan membakar ban bekas di tengah jalan. Sejumlah caleg dari parpol yang kecewa hasil perolehan suara caleg dengan pihak penyelenggara. Para caleg meminta untuk mendiskualifikasi caleg yang bermain curang dan membuka kotak suara guna penghitungan suara di PPK yang disinyalir tidak berdasarkan C1. Dalam rekaman video amatir, rombongan massa kembali memblokir Jalinsum dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Suara Rakyat" dan meminta perhitungan suara ulang di setiap TPS. Sukma Aldino, TVRI Sumsel melaporkan. Tahapan rekapitulasi surat suara sudah di tingkat PPK dengan dua kali rapat pleno, yakni di tingkat desa dan kecamatan. Sedangkan tahapan rekapitulasi tingkat provinsi dan nasional baru akan dilakukan pada tanggal 25 April hingga 22 Mei mendatang. Banyaknya surat suara yang harus direkapitulasi pada pemilu kali ini membuat proses perhitungan suara memakan waktu yang cukup lama. Namun KPU memberikan target waktu rekapitulasi selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Ketua KPU Provinsi Sumsel, Kelly Mariana, tahapan rekapitulasi perhitungan surat suara saat ini sudah di tingkat PPK, di mana di tingkat PPK rapat pleno perhitungan surat suara dilakukan sebanyak 2 kali, yakni di tingkat desa atau kelurahan dan di tingkat kecamatan. Jadwal tahapan rekapitulasi perhitungan suara dari tanggal 19 April hingga 4 Mei di tingkat kecamatan dan tidak ada perpanjangan waktu untuk perhitungan di tingkat kecamatan. Perhitungan di tingkat kabupaten kota mulai tanggal 22 April hingga 12 Mei dan perhitungan di tingkat provinsi serta nasional dilakukan mulai tanggal 25 April hingga 22 Mei 2019. Nah, nanti ini jadwalnya, tahapannya adalah dari tanggal 9 April, tanggal 19 ya, 19 April sampai dengan 4 Mei. Sampai dengan 4 Mei itu di tingkat kecamatan. Jadi tidak ada perpanjangan, nggak ada. Memang sampai tanggal 4 Mei. Nah, itu tahapan rekapitulasi di penghitungan suara di tingkat kabupaten itu tanggal 22 April sampai tanggal 12 Mei. Kemudian 25 April sampai 22 Mei di tingkat provinsi dan nasional. Perkiraan ya 50% sudah ada tingkat kecamatan, tapi belum 100%. Perhitungan surat suara di tingkat kecamatan diperkirakan telah rampung 50% untuk Provinsi Sumatera Selatan. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, aparat kepolisian Resort Kota Pagarala menjaga ketat rapat pleno terbuka pemilihan presiden dan legislatif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pagarala. Setiap warga yang akan masuk di gedung pleno harus memiliki ID card khusus dan juga melewati pemeriksaan metal detektor pihak kepolisian. Selain itu juga bagi warga yang masuk tidak diperbolehkan membawa korek api gas. Dalam proses pleno ini,
Kotak-kotak suara yang berada di gudang KPUD langsung dihadirkan dalam pleno yang dilakukan di Aula SD 74 Kota Pagaralam. Dihadiri para saksi partai ataupun calon legislatif yang ikut serta dalam pemilihan. Untuk pembukaan kotak surat suara dimulai dari daerah yang terlebih dahulu sampai ke KPUD Pagaralam. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Pagaralam Rahmat Qori Setiawan mengatakan perhitungan di tingkat Kota Pagaralam diharapkan berjalan lancar dan baik. Ini mudah-mudahan segala kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mohon doa kepada seluruh lapisan masyarakat agar kita menjaga segala keadaan agar tetap kondusif dan kita sama-sama menghormati hasil yang telah diplenokan sesuai aturan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Berapa hari ditargetkan? Kita maksimalkan, kita usahakan paling lama 2 hari. Untuk hasilnya diperkirakan pleno ini selama 2 hari dan akan dilakukan ke tahap selanjutnya. Tomyadi, TVRI Sumsel melaporkan. Ya, saudara, pasca ambruknya bangunan irigasi di Desa Talangrejo, Kabupaten Musirawas, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau langsung ke lokasi irigasi dan banjir akan segera menyelesaikan persoalan irigasi yang terjadi di Musirawas. Yang diadu orang yang mana yang tepat? Pasca ambruknya saluran irigasi yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas yang tak kunjung dilakukan perbaikan sejak 3 tahun lalu, akhirnya mendapat perhatian Gubernur Sumsel Herman Deru. Orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini melihat langsung kondisi bangunan saluran irigasi yang ambruk dan berjanji akan segera melakukan perbaikan. Namun untuk teknis pelaksanaan dilakukan pihak Balai SDA Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur Herman Deru memastikan saluran irigasi di Kabupaten Musirawas akan segera diperbaiki. Terkait persoalan penggunaan air akan dicarikan solusi. Hal ini dikarenakan selama ini polemik pembagian air di Musirawas tak kunjung selesai antara petani padi dengan pemilik usaha ikan air deras. Kita tunggu surat dari balai, kita akan tindak ini, artinya dan mencarikan solusi bagi petani ikannya. Jadi bukan begitu saja, tapi tidak boleh juga mengganggu hajat petani sawah. Mereka akan kita carikan solusi mungkin pakai timer, artinya waktu-waktu tertentu, tidak selamanya mereka boleh menyalurkan debit air ini kepada kepentingan kelompok saja. Gubernur berharap dengan adanya perbaikan saluran irigasi nantinya, Kabupaten Musirawas yang merupakan salah satu daerah lumbung pangan di Sumsel dapat lebih meningkatkan hasil produksi padinya. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, puluhan hektar tanaman padi di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas terendam banjir yang berdampak terhadap tanaman padi yang berusia 3 bulan rusak dan terancam gagal panen. Tingginya curah hujan sejak 2 hari terakhir yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Musirawas dan sekitarnya membuat puluhan hektar tanaman padi yang masih berumur 3 bulan di Desa Karyadadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas terendam banjir. Tanaman padi yang sudah 3 bulan ditanam para petani ini dipastikan menjadi rusak dan berujung gagal panen, sehingga petani pun mengaku pasrah dan tidak dapat berbuat banyak. Menurut Kasimo, salah seorang petani Desa Karyadadi mengatakan, banjir disebabkan curah hujan begitu deras, sementara saluran pembuangan air ke aliran ke sungai belum normal, sehingga membuat puluhan hektar tanaman padi di desa ini mengalami gagal panen. Berapa juta Pak habis Pak? Penyebabnya ya pertama hujan deras. Kalau sungai sudah dikuras separuh, jadi kuras. Ini ada berapa hektar tanah? Sekitar 20-an hektar. Ini gagal panen apa? Ya gagal. Apa tuh? Sungai itu harus dikuras tuntas, ya Kak? Baru dikuras separuh, yang separuh belum. Dibikin irigasi gitu? Iya. Para petani di Desa Karyadadi berharap pemerintah Kabupaten Musirawas dapat memberikan bantuan baik bibit maupun pupuk agar dapat kembali menanam padi. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan.
Kebakaran yang terjadi kemarin di Jalan Maijen Singedekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Ketapati, Palembang, sekitar pukul 2 siang menghanguskan 11 rumah warga. Penyebab kebakaran dipastikan dari arus pendek listrik. Puing-puing yang tersisa bekas kebakaran masih jelas terlihat betapa saat kebakaran kemarin, api dengan begitu cepat menghanguskan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Musibah yang terjadi siang kemarin menghanguskan 11 rumah sehingga 11 kepala keluarga dari 46 jiwa harus kehilangan tempat tinggal mereka. Ketua RT 22 RW 05 Keramasan, Indra Patra mengaku, saat peristiwa terjadi, api begitu cepat membakar dinding salah satu rumah warga. Saat itu warga pun berhamburan keluar rumah untuk memadamkan api melalui sumber air sungai yang berada di lokasi ini. Namun sambaran api yang begitu cepat sehingga warga tidak mampu memadamkan api dengan cepat. Sejauh ini kita terima dari PT Hongkong, PT Musiraya, dari anggota DPRD Provinsi, dari Partai PKS, Dinas Sosial Kota, Dinas Sosial Provinsi. Sudah banyak? Ya, dari masyarakat sekitar sini. Kemudian yang pemilik rumah asal api itu di mana sekarang? Kediamnya? Iya. Nah, kalau sekarang masih di tempat anak-anaknya. Anak-anak. Ya. Rumah yang mana, Pak? Rumah yang di sini, Pak. Ini ada bengkel kan? Ya, bengkel. Bengkel juga ikut terbakar? Ya, ikut rumah yang terbakar. Lurah Keramasan Nazarudin saat berada di lokasi posko bantuan kebakaran menyatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk merangkul bantuan sehingga bangunan yang terbakar bisa dibangun kembali. Dari pihak kelurahan sudah kita upayakan untuk minta bantuan di PT-PT di sekitar sini. Terus ada lagi dari sukarelawan masyarakat yang minta sumbangan ke jalan. Nah, terus kami dari pihak kelurahan mengharapkan juga terutama bantuan material. Masalahnya perlu kita bangun sekarang rumah-rumah yang sudah terbakar ini harus kita upayakan secepat mungkin kalau bisa dibangun. Beberapa warga juga berinisiatif meminta bantuan sukarela melalui kendaraan yang melintas di Jalan Letjen Yusuf Singedekane untuk membantu korban kebakaran ini. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut kami hadirkan informasi lainnya. Belum 1 tahun pembangunan Jalan Simpang 4 di bawah flyover Keramasan Kertapati kini mengalami kerusakan dan menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Sejak dibangunnya jalan ini setidaknya sudah beberapa kali pihak kontraktor melakukan perbaikan, namun hasilnya belum memuaskan. Bahkan kondisi jalan di Simpang 4 ini mengalami kerusakan cukup parah, di mana kondisi aspal banyak yang hancur menimbulkan lubang besar dan bergelombang. Sehingga kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati akibat sering menimbulkan kemacetan pada saat lampu lalu lintas hijau. Cukup beralasan jika jalan ini sering mengalami kerusakan, di mana posisi jalan melengkung ke bawah, sehingga jika turun hujan kondisi jalan tergenang air hingga mencapai 60 cm, sedangkan saluran air yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pengguna lalu lintas berharap pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan. Pak, dengan kondisi jalan ini? Wah, jalannya ini karunian, Pak. Ya, jadinya perlu direhab ini, Pak. Ya. Warga sekitar mengatakan akibat kerusakan perempatan jalan ini sering terjadi kemacetan cukup panjang dari Ketapati, Indralaya, dan Musi 2. Sanwani Kamaludin, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, sebagian besar jalan di Kota Palembang rusak dan berlubang akibat hujan dan banjir yang terjadi, hingga sangat membahayakan para pengendara yang melintas. Kerusakan jalan di Kota Palembang saat ini bervariasi dan sangat membahayakan para pengendara, terutama kendaraan roda 2 yang melewatinya, karena lubang yang dalam dapat membuat kendaraan terjatuh akibat tersangkut. Curah hujan yang tinggi saat ini menyebabkan genangan air dan banjir membuat ruas jalan di Kota Palembang rusak parah. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang dari tahun 2018 hingga saat ini hampir 24 titik jalan yang rusak, cukup parah dan harus segera diperbaiki karena dapat mencelakai pengguna jalan yang lewat.
Beberapa jalan yang rusak cukup parah dengan lubang yang dalam terdapat di Jalan MP Mangkunegara Kenten, Jalan Sukabangun 2, Jalan Musin Arsyad atau Sukawinatan, Jalan Sosial, dan Jalan Nurdin Panji, Palembang. Warga berharap jalan yang rusak ini segera diperbaiki oleh pemerintah Kota Palembang agar nyaman untuk dilewati. Ya, kira-kira hampir setahun lah. Hampir setahun, Pak ya. Ini kenapa lah rusak ini, Pak? Kurang tahu juga, Pak. Cuman yang jelas kan truk lewat sini, Pak. Truk lewat sini, banyak kendaraan tonase besar ya? Ya, tonase besar. Lewat sini, Pak ya. Cukup parah nih rusaknya, Pak ya? Ya, parah seperti ini ya. Iya. Kurang lebih 200 meter. 200 meter ya. Dari simpang itu sampai ke sananya enggak. Kerusakan jalan ini juga sering menimbulkan kemacetan karena kendaraan yang melintas mengurangi kecepatannya akibat menghindari lubang yang dalam. Wijaya Kusuma, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 16.000 calon siswa SMP Negeri Kota Palembang hari ini mengikuti tes potensi akademik. Peserta didik baru PPDB 2019 yang tidak lulus di jalur zonasi. Secara serentak hari ini SMP Negeri di Kota Palembang melaksanakan tes PPDB tahun 2019. Tepat pukul 7.30, 16.000 calon siswa SMP ini mengikuti tes potensi akademik atau TPA di masing-masing sekolah yang dituju. Tes ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk masuk di sekolah yang merupakan keinginan mereka. Demikian dikatakan Haji Herman Wijaya selaku Kepala Bidang SMP Disdik Kota Palembang terkait tes PPDB hari ini. Hari ini seluruh SMP di Kota Madia Palembang mengadakan tes TPA, yaitu tes penerimaan siswa baru. Untuk zonasi sudah kita laksanakan 40%, sisanya itu kita adakan tes pengetahuan akademik. Nah, tes ini berlangsung sehari, kita mulai dari jam 8 sampai jam 10 dan diikuti oleh lebih kurang 50 SMP dari 60 SMP yang ada di Kota Palembang. Tanggal 2 malam kita adakan pengumuman kelulusan yang dilakukan melalui online. Sementara Kepala SMP Negeri 45 Palembang, Hajah Surya Mariadi mengatakan jumlah peserta yang ikut TPA sebanyak 188 peserta, sedangkan yang diterima sebanyak 132 peserta. Tes menggunakan 10 ruang kelas dengan 10 orang pengawas dengan sistem silang. Yang tes 189, nanti akan diambil 132. Kuota semuanya termasuk zonasi berapa, Bu? 256 siswa. Termasuk itu yang tinggal kelas. Ya, kembali. Daftar ulangnya kapan, Bu? Tanggal 3 dan 4 Mei 2019 daftar ulang. Hasil tes PPDB ini akan diumumkan 2 Mei 2019 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan bagi yang diterima untuk melakukan daftar ulang pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2019. Muslimin Umar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, calon siswa yang akan diterima di sekolah lanjutan pertama atau SMP Negeri di Kota Palembang bersaing ketat mengikuti tes potensi akademik yang berlangsung tadi pagi. Selain diterima dengan sistem zonasi atau alamat, para calon siswa SMP Negeri 57 ini yang tidak masuk zonasi harus mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Pantauan di SMP Negeri 57 Palembang, tes potensi akademik di SMP ini diikuti 235 calon siswa yang akan nantinya diterima 140 siswa. Kepala SMP Negeri 57 Palembang Haji Muhammad Daud mengatakan untuk diterima di SMP Negeri 57 ini para calon siswa harus bersaing ketat mengikuti TPA dengan 3 mata pelajaran yang diujikan, yakni matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Bila kriteria nilai yang telah ditentukan dapat dipenuhi calon siswa, maka siswa ini dinyatakan lulus dan dapat mengikuti pembelajaran tahun akademik 2019-2020. Jadi anak-anak kita ini yang dari SD mau melanjutkan ke SMP, khusus di SMP Negeri 57 ini, mereka harus mengisi soal-soal yang disediakan, ilmu pengetahuan alam, kemudian matematika, dan yang terakhirnya bahasa Indonesia. Ya, kalau mereka itu memenuhi persyaratan, ya mereka dapat bersekolah atau belajar di SMP Negeri 57 ini.
Selain mengikuti jalur TPA, calon siswa ini juga ada yang telah diterima melalui sistem zonasi atau alamat dari total kuota, yakni sebanyak 96 siswa, dan 4 siswa diterima jalur prestasi akademik dan non-akademik. Saudara, penerimaan peserta didik baru PPDB Sekolah Menengah Pertama SMP di Kota Palembang dilakukan tes tertulis secara transparan. Tes penerimaan peserta didik baru PPDB di Palembang dilaksanakan sejak pukul 7.30 sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pelajaran yang diujikan bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Diakui Kepala SMP Negeri 9 Palembang, Hajah Hastia, untuk tahun 2019 kuota PPDB SMP Negeri 9 sebanyak 320 orang. Tes PPDB ini dilakukan secara transparan dan hasilnya dilihat secara online serta di-ranking sesuai kuota sekolah. Untuk SMP Negeri 9 Palembang, tes PPDB akan diambil sebanyak 160 siswa dari 272 siswa yang mengikuti tes. Selebihnya telah diterima melalui sistem zonasi dan prestasi. Kita seleksi hari ini ada 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematik, dan IPA. Kita tesnya secara transparan, nanti juga waktu mengoreksinya juga menggunakan alat komputer. Kemudian juga nanti akan di ranking sesuai dengan kemampuan anak-anak nantinya, dan tanggal 2 insya Allah sudah pengumuman. Itu ada 160 siswa yang akan kita ranking pada hari ini sesuai dengan nilainya nanti. Karena di SMP 9 ini sekolahnya rapi, bersih, disiplin, itu yang penting. Kalau anak-anak di sekolah yang disiplin, insya Allah ke depannya lebih bagus, lebih baik lagi. Kalau memang nggak terima di sini, insya Allah mau ke swasta. Tapi keinginannya terima ya, Ma? Keinginannya diterima. Hajah Hastia menambahkan, tes PPDB ini dilakukan secara murni. Bagi siswa yang belum diterima di SMP Negeri 9 bisa memilih sekolah swasta lain yang berkualitas sehingga pemerataan pendidikan di Palembang lebih terjamin. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, segmen advertorial akan hadir sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut kami hadirkan segmen advertorial. Pada penghujung bulan April 2019, Universitas Sriwijaya Unsri bertambah 1 orang lagi guru besar, Profesor Dr. Haji Ahmad Romsan SH.MH LLM dari Fakultas Hukum. Saat ini Unsri memiliki 129 guru besar, 66 diantaranya guru besar yang aktif. Jelang masuk era internasionalisasi, Universitas Sriwijaya Unsri bertambah 1 orang lagi guru besar atas nama Profesor Dr. Haji Ahmad Romsan SH.MH LLM dari Fakultas Hukum. Pasangan dari Hajah Parida Ali ini dikukuhkan pada 29 April 2019 di Tower Lantai 8 Fakultas Hukum Unsri Bukit Besar, Palembang. Pada pengukuhan ini, guru besar baru Unsri ini menyampaikan orasi ilmiah berjudul Strategi Penuntutan Sengketa Lingkungan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Materi orasi ini dipilih berdasarkan kondisi terkini dengan berbagai alasan yang sudah dilakukan penelitian memakan waktu cukup lama. Ini judul orasi ini saya siapkan selama 3 tahun melalui tiga penelitian. Jadi penelitian orasi ini disiapkan selama 3 tahun melalui 3 buah penelitian, seri 3 buah penelitian, ya. Sehingga sampailah pada judul itu penuntutan kasus lingkungan melalui penggunaan instrumen hak asasi manusia.
Iya. Latar belakangnya ini karena dari tahun 82 sampai dengan 2015 semua korban pencemaran lingkungan hidup itu semuanya itu kalah semua di pengadilan. Karena ini paradigma penuntut harus dirubah melalui hak asasi manusia. Dalam orasinya, Profesor Dr. Haji Ahmad Romsan juga menjelaskan tentang beberapa kasus lingkungan di Indonesia yang menarik perhatian nasional dan internasional. Di antaranya kasus pencemaran Teluk Buyat tahun 2004, lumpur panas Lapindo di Sidoarjo tahun 2006, termasuk kasus Karhutla di Sumsel, Riau, Jambi, dan Kalimantan. Mekanisme hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, menurut profesor baru ini tidak dapat memberikan perlindungan kepada para korban pencemaran lingkungan, yang semua itu adalah masyarakat dan petani miskin. Masih banyak lagi kasus pencemaran lingkungan yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat para korbannya. Melalui orasi ilmiah ini, penggunaan mekanisme hak asasi manusia merupakan cara yang paling tepat dan efektif untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusak lingkungan. Dekan Fakultas Hukum Unsri Dr. Febrian menilai, dikukuhkannya Profesor Dr. Haji Ahmad Romsan ini merupakan prestasi puncak kegiatan akademik. Sementara orasi ilmiah bidang kajian lingkungan hidup yang disampaikan sangat relevan dengan pembangunan di Sumatera Selatan saat ini dan ke depan. Ini prestasi puncak untuk kegiatan akademik. Dan menariknya adalah Profesor Dr. Ahmad Romsan SH, MH, LLM ini adalah bidang kajiannya mengenai lingkungan hidup. Tentu ini relevan dengan pembangunan kita di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Apalagi banyak hal yang bisa didiskusikan karena menyangkut persoalan lingkungan hidup ini. Ia berharap apa yang disampaikan guru besar baru Fakultas Hukum Unsri ini memberikan kontribusi positif bagi kampus, khususnya bagi Kota Palembang dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. Rektor Unsri Profesor Dr. Anissa Gaf bersyukur telah bertambah lagi guru besar di Fakultas Hukum Unsri. Untuk saat ini Unsri memiliki 129 guru besar. Ia berharap semua warga Unsri yang sudah menyandang gelar doktor untuk segera mengurus kenaikan jenjang karir dan meningkatkan kualitas pendidikan menuju era internasionalisasi Unsri di tahun 2021. Kita harapkan memotivasi bagi yang lain untuk segera mengurus guru besarnya. Potensi yang kita punya 300 lebih doktor yang sudah lektor kepala. Ya, artinya satu langkah lagi mereka itu bisa guru besar. Hanya saja memang mengurus guru besar ini itu kadang-kadang yang susah itu adalah mengumpulkan data. Kalau tulisan itu mudah, tapi mengumpulkan data apa yang sudah kita punya, kita belum mempunyai kebiasaan yang bagus seperti di Eropa dan Amerika, mereka terdata dengan baik. Nah, sehingga waktu mau guru besar itu mudah. Seluruh sivitas akademika Unsri memberikan penghargaan dan ucapan selamat kepada guru besar Fakultas Hukum Unsri yang baru ini. Muslimin Hakim Saimi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengapresiasi Sanggar Seni Cempako yang telah bertahan hingga usianya 25 tahun. Apresiasi diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada beberapa pelaku seni dari sanggar yang melegenda di Kota Palembang ini. Satu di antara pelaku seni sanggar yang mendapatkan penghargaan dan juga pendiri Sanggar Cempako, yaitu Haja Ailuni Husni, diberikan penghargaan sebagai insan dan pelaku seni Sanggar Seni Cempako yang turut melestarikan budaya Sumatera Selatan. Pemprov Sumsel memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pelaku seni yang masih setia dengan kearifan lokal seperti Sanggar Seni. Gubernur Sumsel Hermanderu mengatakan kunci sukses dari bertahannya Sanggar Seni Cempako ini tak lepas dari tangan dingin sang pengasuh Ailuni Husni. Ia sendiri merupakan saksi mata mengapa sanggar ini bisa bertahan sampai di era milenial saat ini. Tidak semua insan seni yang mampu setia hingga bertahan di era global saat ini. Secara khusus saya memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada Sanggar Seni Cempako yang tetap bisa survive dalam beberapa
daerah dari zaman Orde Baru, reformasi, dan bertahan sampai dengan sekarang. Ini artinya Sanggar ini punya kelebihan. Kalau saya sendiri menilai Sanggar ini kelebihannya adalah satu di antara kelebihan yang lain, tetap konsisten dengan tema kedaerahan. Gubernur berharap para pelaku seni untuk mempertahankan budaya asli Sumsel di tengah gempuran budaya asing yang mulai masuk ke budaya daerah. Meski penuh tantangan, namun jati diri Sumsel di mata dunia tidak boleh hilang seiring akulturasi yang mulai merambah ke daerah Sumsel. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Kecil RZWP 3K penting dalam upaya memberikan payung hukum bagi pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia termasuk di Sumatera Selatan. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan, Perda RZWP 3K baru mencapai pasal 31, yaitu tahapan konsultasi publik dokumen antara RZWP 3K dengan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari dinas instansi terkait, pemangku kepentingan, LSM, akademisi, dan media massa. Setelah melalui konsultasi publik, baru perbaikan dan diusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahapan perbaikan selanjutnya. Di Sumsel baru tahun 2019 ini, RZWP 3K akan terrealisasi karena seluruh OPD memahami fungsi RZWP 3K. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel, Widada, menegaskan, dengan RZWP 3K ini, seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur pengelolaannya dengan landasan hukum Perda, sehingga tidak merusak kelestarian lingkungan. Setelah Bapak Gubernur baru Pak Herman Deru dan Bapak Mawardi Yahya, baru kami beliau benar-benar tahu apa arti RZ, sehingga seluruh OPD dikumpulkan, inilah baru bergerak. Sebenarnya sudah lama sekali kami selalu meminta bantuan kepada OPD lain, tetapi OPD lain belum memahami arti RZ. Padahal RZ ini adalah sama kedudukannya dengan RT/RW. Kalau RT/RW mengurusi daratan, kalau RZ mengurusi laut dan garis pantai. Kasubdit Zonasi Daerah Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP-RI, Krisna Samudra mengakui, Perda RZWP 3K ini tinggal 3 tahapan. Selanjutnya tanggapan saran dari KKP, perbaikan DPRD dan Kemendagri. Wagub Sumsel Haji Mawardi Yahya mengakui, Perda RZWP 3K perlu untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik. Saya berharap bulan Agustus sudah jadi perda, harus. Kenapa Pak harus jadi perda itu sendiri? Karena kalau enggak investasi nggak bisa masuk. Tidak ada pegangan investor untuk membangun 012 mile tanpa adanya Perda RZWP 3K. Jadi bukan hanya investasi itu yang produktif tadi, tapi berkelanjutannya RZWP 3K lah yang mengawal. Jangan lupa, makanya KPK turun tangan, karena apa? KPK ada MOU namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Mudah-mudahan dengan ada tata ruang ini nantinya yang mana harus zona harus kita pertahankan, yang mana harus mungkin kita bisa, yaitu tentunya berikan kesempatan kepada yaitu mungkin masyarakat kita untuk diolah atau bagaimana, yang mana harus hutan kita pertahankan, yang mana mungkin daerah-daerah zonasi lainnya harus kita pertahankan, tentunya kita melalui tata ruang inilah nantinya ke depan, termasuk mungkin pengusaha-pengusaha. Untuk pulau-pulau kecil di wilayah Banyuasin, Oki, dan Palembang terdapat 23 pulau kecil yang perlu dijaga kelestariannya, sehingga aset pemerintah Provinsi Sumsel dapat dikelola secara maksimal. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pembagian keuntungan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh negara dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat daerah itu sendiri. Sebagai sarana untuk membuka wawasan serta pemberian informasi secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan hulu migas di wilayah Sumatera bagian selatan terkait mekanisme yang berlaku dalam penetapan dan penyaluran dana bagi hasil atau DBH migas.
Untuk itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyelenggarakan diskusi dengan tema membagi hasil minyak dan gas untuk daerah. Diskusi ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yang dipandu oleh moderator handal Helmi Yahya yang juga merupakan Direktur Utama LPP TVRI. Sebetulnya kalau bicara mengenai keberadaan industri hulu migas, sebetulnya tidak hanya berhenti kepada dana bagi hasil. Tadi kita lihat sama-sama lihat kalau bicara dengan dana bagi hasil, pasti akan ada ketidakpuasan. Apalagi bagi daerah penghasil yang hanya diberikan 15%, itu pun harus dibagi-bagi di antara daerah penghasil dan daerah luar penghasil. Nah, sebetulnya yang diharapkan adalah dengan adanya acara ini, stakeholder, masyarakat juga mengerti yang dinikmati harusnya bukan hanya dari dana bagi hasil, tetapi keberadaan industri migas secara keseluruhan. Selain mekanisme pendistribusian DBH, juga diangkat manfaat lain dari program tanggung jawab sosial atau TJS setiap daerah. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan beda persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Dukungan industri hulu migas bagi pembangunan daerah melalui DBH migas yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Restu Adi, Wimaya Serustam, TVRI Sumsel melaporkan. Pemerintah dan publik sangat merasakan perubahan pada tampilan layar TVRI pasca rebranding TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Para insan TVRI turut berbangga hati. Pasca rebranding TVRI sebagai media pemersatu bangsa, TVRI telah mulai dicintai publik dengan menghadirkan acara dengan tampilan kekinian yang menginformasikan, menghibur, serta mendidik. Terbukti rating TVRI nasional merangsak naik menyaingi televisi swasta nasional. Semuanya adalah jeripaya direksi dan manajemen serta pegawai TVRI yang bekerja secara optimal menjawab harapan khalayak penikmat siaran televisi yang berkualitas. Tak hanya berkualitas, TVRI juga hadir menjadi media televisi yang netral dan sehat untuk ditonton dan disaksikan semua masyarakat Indonesia. Untuk itu, Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya minta stasiun TVRI daerah harus juga meningkatkan rating dengan menghadirkan acara yang digemari masyarakat, terutama konten budaya lokal. Setelah rebranding kita tidak lagi dipandang sebelah mata, ngerasa ya? Jadi orang melihat kita udah sejajar dengan TV-TV lain. Ya. Kadang kita nomor 9, kadang nomor 10, kadang nomor 11, kadang nomor 12, kadang nomor 14. Tapi yang jelas kita tidak lagi juru kunci, tapi kita percaya mungkin Mei kita pacak lagi masuk 10 besar karena akan ada Sudirman Cup. Dan line up kita sekarang bagus, keluarga medsos kita baru launching bagus. Dirut LPP TVRI Helmi Yahya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah peduli dengan keberadaan TVRI stasiun daerah, seperti Gubernur Sumsel Herman Deru yang memberikan bantuan minibus untuk kegiatan operasional TVRI Sumatera Selatan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Tantangan revolusi industri 4.0 bagi kaum milenial adalah dengan mengembangkan kemahiran teknologi informasi kreatif serta menjadi entrepreneur. Pada revolusi industri 4.0, kreativitas inovasi serta skill profesional akan mampu bertahan di tengah tingginya persaingan usaha dan tenaga kerja. Namun industri 4.0 juga lebih memudahkan para pengusaha muda untuk berkembang walaupun dengan modal minim. Tinggal lagi saat ini kaum milenial yang masih belum memiliki usaha dan pekerjaan dituntut untuk ekstra kreatif dan peka dalam mencari peluang agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Demikian disampaikan dosen dan narasumber pada kuliah pakar kewirausahaan pada kampus Universitas PGRI Palembang. Para mahasiswa sejak awal juga harus memiliki target utama untuk menjadi seorang pengusaha yang mandiri dan bukan cuma memiliki cita-cita menjadi pegawai. Supaya mahasiswa tidak tertinggal zaman, kita harus punya sikap-sikap yang harus dimiliki. Salah satunya adalah sikap untuk melakukan inovasi, melakukan perubahan. Nah, ini penting agar mahasiswa punya kemampuan dalam beradaptasi di dalam perubahan ini. Semakin banyaknya lulusan-lulusan mahasiswa yang setiap tahun bahkan ratusan bahkan ribuan, itu kan menyebabkan semakin sempitnya ruang untuk bisa bekerja di kantor ataupun juga instansi-instansi tertentu. Namun demikian ada alternatif di mana kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan solusi terhadap kelangkaan untuk bisa bekerja di kantor-kantor ataupun sebagai pegawai.
Modal keuangan yang besar tidaklah menjadi syarat utama, namun mengembangkan kemahiran teknologi informasi serta kreatif adalah modal utama menjadi entrepreneur di era industri 4.0. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, guru dan pendidik berprestasi dapat memahami dan mampu mengoperasionalkan IT dengan baik. Penilaian ini dinilai penting untuk mengimbangi perkembangan pesat informasi dan teknologi saat ini. Guru harus memiliki kemampuan untuk mengolah pembelajaran yang baik dengan cara mengkolaborasikan IT. Karena saat ini anak-anak sudah akrab dengan IT yang dapat direalisasikan dalam pembelajaran. Tentunya melalui pemilihan guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019 dapat menghasilkan guru yang kompetensi, tidak hanya karir dan kinerja guru, tentunya berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di Ogan Ilir khususnya. Hal ini diungkapkan Kabid GTK Kabupaten OI, Darajat, pada pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi Kabupaten OI. Menurut Darajat, pemilihan guru berprestasi program pemerintah agar dapat bersaing menunjukkan kapasitasnya, kinerjanya, dan kualitasnya untuk mengejar prestasi yang baik. Kompetensi yang diharapkan dari kegiatan ini paling tidak guru tersebut yang nantinya diharapkan dapat berdampak positif tentang kinerja dan karir beliau atau karir guru tersebut. Dan salah satu lagi adalah untuk peningkatan pendidikan yang ada di Ogan Ilir. Seleksinya mulai dari tingkat sekolah, kemudian tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, dan terakhir adalah untuk tingkat nasional. Murianto, panitia pelaksana, mengatakan 48 guru dari 16 kecamatan mulai jenjang TK, SD, dan SMP bersaing memperebutkan guru berprestasi. Bahkan diharapkan dapat bersaing di tingkat nasional, di mana guru dari OI pernah meraih guru berprestasi tingkat nasional. Ogan Ilir adalah juara nasional. Jadi kami berharap pada tahun ini Ogan Ilir juga mendapatkan juara tingkat nasional. Ini adalah ajang yang sangat bergengsi bagi guru-guru. Namun kami harapkan kegiatan ini lebih bagus dibanding tahun-tahun yang lalu karena ini sudah ditambah dengan teknologi, ya, menggunakan teknologi IT. Jadi para peserta ini sudah menggunakan teknologi. Motivasi saya mengikuti guru berprestasi ini, saya ingin meningkatkan mutu kompetensi saya sebagai guru, mutu saya, profesionalitas saya sebagai guru, dan saya juga ingin mencoba bersaing sesama teman, sesama Ogan Ilir ini. Itu mungkin motivasi saya mengikuti guru berprestasi tahun 2019 tingkat Kabupaten Ogan Ilir ini. Pada tes penerimaan guru berprestasi di OI ini sudah berbasis IT. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Minimnya dukungan tidak menyurutkan pegiat seni teater di lingkungan sekolah menengah atas untuk terus berkarya. Itulah salah satu adegan naskah Orang Asing di Rumah Sendiri karya Muhammad Yunus, dipentaskan siswa-siswi SMA 2 PGRI Palembang yang tergabung dalam teater Teriak. Orang Asing di Rumah Sendiri bercerita tentang hilangnya kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang dibangun dengan susah payah. Apresiasi penonton terhadap pementasan teater seperti ini sebenarnya semakin membaik, tetapi kurangnya dukungan menyebabkan kehadiran teater sekolah terhambat. Guru seni SMA 2 PGRI Palembang Aryo Septa Pratama menjelaskan kurangnya dukungan itu dapat berupa tidak tersedianya fasilitas yang mendorong tumbuh kembangnya seni teater pelajar di kota Palembang. Kita tidak tahu untuk menuangkan kreativitas kita ini di mana, sehingga kita mengadakan acara seperti ini biar kreativitas yang ada di SMA PGRI khususnya itu bisa tertampung. Dan setahu kita sih yang mengadakan pentas ini hanya beberapa sekolah yang mampu melakukan pementasan setiap tahunnya yang rutin gitu. Salah satunya SMA PGRI 2 Palembang. Untuk meningkatkan apresiasi seni khususnya di kalangan pelajar, Teater Teriak SMA 2 PGRI Palembang telah beberapa kali menggelar pementasan dan mampu menarik minat penonton. Setiap pementasannya selalu ditonton banyak orang, terutama pelajar di kota Palembang. Seni teater sebetulnya masih dapat dijadikan salah satu sarana transformasi dan internalisasi nilai-nilai positif di kalangan generasi milenial.
Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Memberikan pendidikan bahasa, terutama bahasa Inggris pada anak usia di bawah 4 tahun butuh cara tersendiri. Selain bermain, saat anak-anak beraktivitas diajak berkomunikasi, juga dapat menggunakan bahasa Inggris. Anak usia 4 hingga 13 tahun saat yang tepat diajarkan bahasa yang benar, baik bahasa ibu bahasa Indonesia maupun bahasa asing seperti bahasa Inggris. Bagi lembaga junior group mulai dari tingkat TK atau Cipta Talenta, Junior English for Elementary School Students tingkat SD maupun High Flyer untuk level SMA sederajat sudah mulai dilakukan sejak tahun 2006. Anak-anak diajarkan bahasa Inggris melalui komunikasi sehari-hari, tertulis serta aktivitas di dalam dan luar kelas. Anak-anak menurut salah seorang staf pengajar di Cipta Talenta, Miss Eli, diajak berkomunikasi saat mencuci dan jemur pakaian, berenang, membuat makanan tradisional Palembang, dan lainnya. Dari sini terlihat keaktifan dan kemampuan anak menyerap materi yang diajarkan. Kita evaluasi anak, kita lihat kemampuan anak masing-masing, kemudian kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita lihat anak ini butuh di mana, anak ini butuh di mana. Jadi pendekatan setiap anak itu beda, jadi tergantung kebutuhan masing-masing anak. Sistem pendidikan yang dinilai unik ini sangat tepat, sehingga menurut salah seorang wali siswa, Yuli, ia telah menitipkan anaknya sejak lama yang kini sudah di High Flyer atau level SMA sederajat. Mereka betah belajar di sini karena sistem pembelajarannya tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ada edu trip keluar. Jadi terus disesuaikan juga dengan momen-momen yang ada sekarang. Indra Utama, Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kementerian Agama mengajak masyarakat luas untuk secara aktif mencegah perkawinan di luar nikah. Perkawinan di luar nikah masih terjadi di masyarakat dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Orang tua diminta untuk meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga dan ketahanan keluarga. Pada beberapa lingkup kecamatan bahkan kota di Indonesia, terdata lebih dari 19% calon perempuan yang datang mengajukan pencatatan nikah berada dalam kondisi sudah hamil. Data tersebut hanya berasal dari pasangan yang secara sukarela mendaftarkan pernikahannya ke KUA, belum termasuk yang menikah secara siri karena malu pada tetangga sekitar. Fenomena lain ditemukan pada saat tahun baru dan perayaan Valentine, di mana remaja sering diberikan kebebasan untuk berada di luar rumah, sehingga menyebabkan angka pernikahan pada bulan Februari, Maret, dan April cenderung lebih tinggi. Di program di Kementerian Agama dalam rangka kegiatan ini juga kita ada punya program cegah perkawinan pranikah. Itu ada program itu dan kita sosialisasikan. Dan di kegiatan sosialisasi itu juga kita dalam prakteknya nanti kita akan sebagai narasumber juga kita melibatkan dari unsur-unsur BKKBN maupun dari unsur-unsur kesehatan untuk kegiatan itu. Selama ini Kementerian Agama telah melakukan sejumlah upaya untuk menjaga moral dan mencegah terjadinya fenomena hamil di luar nikah, antara lain kursus pranikah, pembinaan remaja tentang bahaya pergaulan bebas, bimbingan penyuluh agama, hingga peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga sakinah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Semakin mendekatnya bulan suci Ramadan, semakin banyak peziarah yang mendatangi tempat pemakaman umum atau TPU. Selain itu juga ada yang berziarah ke makam para aulia. Setelah beberapa hari lalu para ulama dan kaum muslimin dari berbagai negara melakukan ziarah kubroh, warga pun kemudian berdatangan memanfaatkan momen menjelang Ramadan. Pengurus bersama para santri salah satu pondok pesantren dari Belitang BK10 Oku Timur ini misalnya, sengaja menginjakan kaki ke Palembang untuk berziarah ke makam Kawat Tekurep. Di pusara Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya ini, mereka membaca surat Yasin serta tahlil. Di dalam untayan doa, mereka mengirimkan doa kepada para arwah auliah di sini, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan mereka di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya Pak, beda sekali kalau ini kita ini sudah dekat sama para aulia ya, para sama Insya Allah kita ini sering berziarah, kita ini senang sama aulia, Insya Allah yang dirasakan itu
keluarga, terutama di keluarga itu insya Allah enak sekali, hati bisa tentram, ayam. Juru kunci Kawah Tekurep Ihsan mengaku saat mendekati bulan suci Ramadan, peziarah dari berbagai negara datang ke sini. Peningkatan peziarah memang diakui semakin tinggi saat semakin dekatnya bulan suci Ramadan. Jadi untuk menjelang bulan puasa ini banyak sekali tamu-tamu yang berziarah ke makam Sultan Mahmud Badarudin, terutama itu ziarah kubro. Jadi untuk ziarah kubro itu diikuti oleh seluruh ulama yang ada di Kota Palembang, baik pun dari luar negeri datang ke Kota Palembang. Jadi untuk menjelang puasa ini, terutama ya juriat-juriat keturunan yang berziarah ke sini, dan juga ada yang ke makam Sultan. Jadi dia membacakan doa, tahlil dan yasin. Para peziarah memang tidak dikenakan tarif kunjungan, namun ada saja di antara mereka yang membagikan sedikit rezeki di kotak amal sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap perawatan makam bersejarah ini. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, beralih ke informasi dunia olahraga, tim basket MGBC berhasil menjuarai kompetisi bola basket daerah PBL Divisi 1 tahun 2019. Setelah menang di partai final menduduki tim basket Bima dengan skor akhir 66-55. Pada kuarter pertama dan kedua, tim basket MGBC yang berkostum putih bermain seperti diesel, lambat, panas, dan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh tim basket Bima yang berkostum hitam dan berhasil unggul dengan skor yang tipis pada kuarter pertama dan kedua, yaitu 17-11 dan 29-28. Pada kuarter ketiga dan keempat, tim basket MGBC yang dimotori mantan pemain nasional era 90-an, Loli, mampu memimpin di dua kuarter terakhir dengan skor 56-39 dan 66-55. Tim basket MGBC berhasil menjadi juara baru kompetisi bola basket Palembang PBL Divisi 1 tahun 2019. Pertandingannya sangat seru, tinggal kemampuan pemain-pemainnya untuk menuntaskan penyelesaian akhirnya, yaitulah yang bisa jadi juara. Ya, karena saya lihat ada dua pemain dari luar yang MGBC ya? MGBC itu ada ya Loli sama Leonardo ya. Kayak diesel ya, kita pertama belum panas jadi masih kacau, tapi kita terlalu jauh ketinggalan di pertama di awal. Tapi kuarter 3 kita ambil momentum. Di situ kita ambil skor leading agak jauh. Puji Tuhan bisa tahan sampai kuarter 4 dan bisa ambil champion. Kompetisi bola basket Palembang PBL telah berjalan selama 9 tahun dari tahun 2009 yang lalu, dan tahun 2019 ini telah menghasilkan juara baru, yaitu tim basket MGBC. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi menjadi tayangan akhir dari Sumatera Selatan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggi Diji dan tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa.